Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat Harmoni Islam yang dicinta Allah dan saya cintai karena Allah. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat sedang duduk di masjid, berbincang-bincang tentang suatu hal dengan asyiknya. Tiba-tiba datang seorang Yahudi tanpa basa-basi, tanpa berkata-kata, langsung menuju kepada Rasulullah SAW yang ada di tengah-tengah majelis itu, kemudian menarik sorban beliau secara keras sehingga beliau tercekik. Ya. Bayar hutangmu, wahai Muhammad. Dasar Bani Hashim suka menunda-nunda pembayaran hutang. Ya. Demi melihat pemandangan yang sangat tidak pantas tersebut, bagaimana junjungan para sahabat itu diperlakukan begitu kasar dengan kata-kata yang tidak baik, para sahabat pun bereaksi spontan dan Umar pun mencengkeram ya orang Yahudi tersebut. Ya. Melihat Umar bin Khattab mencengkeram Yahudi tersebut, Rasulullah SAW memberikan isyarat, mengatakan, cukup wahai Umar, jangan kau lanjutkan. Ya. Demi Rasulullah SAW yang sangat beliau junjung tinggi mencegah seperti itu, maka Umar pun berhenti. Ya, kita bayangkan seandainya tanpa dijaga Rasulullah SAW, tentu Umar akan memberikan pelajaran kepada si Yahudi tersebut. Ya. Maka terjadilah dialog ya antara Rasulullah SAW dan orang Yahudi tersebut. Ya. Benar aku mempunyai hutang kepada Anda. Ya. Tetapi kan belum waktunya sekarang, masih besok. Jadi belum ada kewajiban saya untuk membayarnya sekarang. Masih ada waktu hingga besok. Ya. Dan orang Yahudi pun mendengarkan itu, membenarkan. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, ambilkan di Baitul Mal ya sekian gandum untuk membayar orang ini, dan tambahkanlah dengan jumlah yang sama ya. Yang pertama untuk membayar hutang, dan yang kedua ya sebagai balasan Anda telah memperlakukan dia dengan kasar. Ya. Jadi orang Yahudi mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dia tagihkan sebagai hutang terhadap Rasulullah SAW tersebut. Ya. Si Yahudi juga mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Ya. Menagihlah dengan benar, menagihlah dengan cara yang baik. Kewajiban orang yang berhutang adalah membayar sesuai dengan kewajibannya, sesuai dengan waktu temponya, dan kewajiban orang yang menagih juga berlaku dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran apa yang bisa kita petik dari satu peristiwa yang sekilas mengejutkan tersebut? Yang pertama,
bahwa ada ajaran-ajaran yang memang mesti ditegakkan di dalam Islam terkait dengan muamalat, hutang piutang dan seterusnya. Ya, orang yang hutang wajib membayar. Ya, dan orang yang menghutangi juga berhak menagih, tetapi dengan cara yang baik. Ya. Yang kedua, perintah Rasulullah SAW kepada Umar untuk menyelesaikan hutangnya di satu sisi dan memberikan tambahan di sisi lain. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kezaliman kepada seseorang, maka kita pun mesti menebus kezaliman kita. Dan Rasulullah SAW menyentuhkan Umar bin Khattab dengan perlakuan seperti itu terhadap orang Yahudi, dianggap telah menzaliminya, walaupun dia sesungguhnya telah menzalimi Rasulullah SAW. Itu bab yang berbeda. Ya. Jadi ada pelajaran syariah, hutang piutang, ada pelajaran akhlak tentang bergaul sesama manusia. Ya. Demi melihat apa yang Rasulullah SAW sabdakan dan sikapi terhadap perlakuan dia tersebut, maka orang Yahudi spontan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Maka spontan para sahabat yang tadinya marah menjadi bersuka cita. Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Ta'ala. Dan si Yahudi pun sekarang menjadi bagian dari saudara mereka sebagai kaum muslimin dengan syahadatnya tersebut. Sang Yahudi yang sudah tidak Yahudi lagi, sudah menjadi muslim, dia mengatakan, sesungguhnya aku sudah mempelajari tentang Islam dan Rasulullah SAW. Ya, aku telah menemukan kebenaran itu. Tapi satu yang ingin aku buktikan, bagaimana sikap kesantunan Rasulullah SAW ketika ditagih hutang. Makanya aku perlakukan seperti itu tadi untuk melihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Dan saya telah menyaksikan sendiri begitu lembutnya Rasulullah SAW, begitu indahnya sikap Rasulullah SAW. Maka saya tidak ragu lagi bahwa beliau memang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya aku pun masuk Islam. Dan itulah yang terjadi. Saudaraku, sahabat Harmoni Islam yang berbahagia, indahnya Islam, harmoninya Islam dengan kehidupan ini, ketika bisa kita tampilkan, maka disitulah akan merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.